Tundus kalah Nusantara, isun amuti palapa, lamun kalah kurun, ring seram, tanjung pura, ring haru, ring pahal, kompo, ring bali, Sunda, Lembang, Tumaseng, sak mana isun amuti palapa. Majapahit sedang diguncang pemberontakan, dan hanya satu orang yang bisa menghentikannya. Setelah wafatnya Jayanegara pada 1328, Majapahit dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi. Namun tak lama setelah ia naik tahta, kerajaan dihadapkan pada ancaman besar, pemberontakan Sadeng dan Ketat. Saat itu, Gajah Mada masih menjabat sebagai Pati di Kediri, sedangkan posisi Mahapati Majapahit dipegang oleh Arya Tadah yang tengah sakit keras. Dalam situasi genting ini, Gajah Mada dipanggil ke ibu kota untuk menumpas para pemberontak. Dengan strategi brilian dan kepemimpinannya yang kuat, ia berhasil meredam pemberontakan, meskipun bukan satu-satunya yang berjasa dalam perang ini. Keberhasilannya membuat Arya Tadah dan Tribuana Tunggadewi melihat potensi besar dalam dirinya. Arya Tadah yang merasa sudah tak mampu menjalankan tugas akhirnya mempercayakan jabatan Mahapati Hamengkubumi kepada Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi. Momen inilah yang menjadi awal perjalanan besar Gajah Mada dalam sejarah Nusantara, di mana ia kemudian mengucapkan Sumpah Palapa dan bertekad menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Di balik kejayaan Majapahit, ada satu sosok yang namanya abadi dalam sejarah. Mahapati Gajah Mada. Bukan hanya seorang pemimpin politik, ia juga dikenal menguasai ilmu pertempuran dan strategi perang yang luar biasa. Tubuhnya gagah. Keberaniannya tak tertandingi. Gajah Mada menguasai pencaksilat, penggunaan tombak, pedang, hingga taktik perang lapangan. Ia mampu memimpin ribuan pasukan, dan sekaligus turun langsung ke medan pertempuran. Sumpahnya yang terkenal Sumpah Palapa, mencerminkan tekad seorang satria yang tak hanya ingin berkuasa, tapi menyatukan Nusantara. Ilmu pertempuran Gajah Mada bukan sekadar kekuatan fisik, tapi juga kecerdikan strategi, keberanian, dan wibawa yang membuat kawan maupun lawan segan. Inilah sosok Mahapati yang menjadikan Majapahit sebagai kerajaan terkuat di Nusantara. Dalam bayang masa, Majapahit berdiri megah. Kota raja yang gemilang, dikelilingi pagar tinggi nan kokoh dan sistem kanal air yang canggih, menjadi simbol kemakmuran dan ketangguhan. Prajurit-prajurit perkasa dengan disiplin tak tertandingi berjaga di setiap sudut, memastikan kedamaian tanah Wilwatika. Kekuatan Majapahit tak hanya milik para lelaki, para putri keraton dengan kebijaksanaan dan keberaniannya juga dididik untuk menjadi pemimpin. Majapahit tumbuh menjadi pusat kekuatan di Nusantara melalui jalur perdagangan laut yang sibuk dan semangat penyatuan tanpa henti. Wilayahnya meluas dari pantai-pantai Sumatera hingga tanah subur Papua. Di medan perang, prajurit Majapahit tampil gagah. Mereka berserah baja, bersenjatakan tombak, pedil, hingga meriam, dengan mengembangkan teknologi militer dan jumlah pasukan yang sangat besar, menjadikan mereka kekuatan tak tertandingi. Majapahit, kisah yang tak lekang oleh waktu tentang kejayaan Nusantara. Apa yang sebenarnya tersembunyi dalam Sumpah Palapa Gajah Mada? Sebuah janji yang mengubah sejarah. Pada abad ke-14, Gajah Mada, Mahapati Majapahit, membuat sebuah sumpah yang legendaris. Sumpah Palapa, yang berbunyi, selama aku belum bisa menikmati palapa, aku tak akan berhenti. Palapa yang dimaksud adalah sebuah rempah-rempah langka yang sangat berharga. Namun, Gajah Mada tidak hanya berbicara tentang rempah. Itu adalah simbol persatuan Nusantara. Sumpah ini menyatakan tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Perjuangan besar dimulai. Gajah Mada menaklukkan berbagai kerajaan dengan kecerdikan dan keberanian. Namun, banyak yang meragukan kemampuan Gajah Mada untuk mewujudkan sumpah tersebut. Tapi Gajah Mada tetap teguh, hingga akhirnya Majapahit menjadi kerajaan besar yang bersatu. Sumpah Palapa menjadi simbol tekad, perjuangan, dan persatuan Nusantara yang tak akan terlupakan.